Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Baik, sebelum kita pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Ririn, Eva, Windy, Novi, Tila, Hamzah, dan Arif. Terakhir Vika. Baik, semua hadir anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, kita bertepuk tangan semangat terlebih dahulu yang baik Baik, semua hadir anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bertepuk tangan semangat terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, sekarang kita berdiri semua. Kita bertepuk tangan semangat terlebih dahulu agar kita tetap semangat. Mulai 1, 2, 3. Semangat. Baik, silakan duduk kembali ya. Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pertama yaitu mendeskripsikan ilustrasi gambar yang telah disajikan. Yang kedua, menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, mendeskripsikan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang terakhir, dapat membuat laporan pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan rocker pembelajaran mode Play-in dan juga media gambar. Oke, siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Membahas tentang apa? Angkat tangan. Nanda Ririn, minggu lalu kita belajar apa? Betul sekali. Kita belajar mengenai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab di lingkungan sekolah. Nah, sekarang silakan duduk yang rapi ya. Jangan ada yang berbicara terlebih dahulu. Sedikit materi untuk siang hari ini. Siap untuk belajarnya ya. Tema keempat, sehat itu penting. Suteman 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran ketiga. Nah, kita masuk materi yang sini Ibu menjelaskan mengenai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab di sekitar rumah kita, di lingkungan sekitar. Nah, sendiri merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang, bahkan sejak lahir merupakan bawaan ya. Lalu untuk kewajiban sendiri, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanggung jawab berdiri melakukan kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, ada yang tahu contoh ciri khas itu apa? Iya betul, contoh dari khas itu ada hak pendapat, lalu pendapat kasih sayang. Nah, untuk contoh diri sendiri yaitu menjaga kebersihan, kenyamanan yang ada di dalam kelas. Lalu selanjutnya yaitu tanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab apa?
Betul, jika kita melakukan kesalahan, setidaknya kita meminta maaf yang sudah, ya, yang berarti semua memahami apa itu hak, kewajiban dan juga tanggung jawab sebagai manusia. Akan membagikan kelompok di sini, silakan mendengarkan kelompok masing-masing. Ada 2 kelompok. Kelompok di sini silakan mendengarkan kelompok masing-masing. Ada 2 kelompok. Kelompok 1 Ririn, Eva, Novi, Arif, dan kelompok 2 Windy, Tila, Hamzah, Vika. Semuanya berkumpul kelompoknya ya. Di sini ibu mempunyai gambar, ada masing-masing dua buah gambar. Tugas kalian yaitu memperagakan gambar ini. Semua kelompok yang sudah mendapatkan gambarnya ya, nanti ibu akan memanggil, akan diajak, disilakan yang maju memperagakan gambar yang ibu bagikan. Dan selanjutnya kelompok yang belum maju menilai atau mengamati kelompok lain. Ibu memanggil kelompok 1 maju duluan memperagakan gambar yang ibu kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dari kelompok 1. Baik, yang selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju di depan. Tepuk tangan kelompok 2. Nah, berikan tepuk tangan semuanya. Jelaskan alasan mengapa mahasiswa memilih metode tersebut untuk pembelajaran PKN SD. Karena saya memilih metode ini, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang ditunjukkan untuk generasi penerus bangsa agar mereka menjadi warga negara yang berpikir kritis dan sadar mengenai hak dan kewajiban dalam hidup dan masyarakat dan bernegara, agar menjadi warga yang cerdas untuk memahami dan menjunjung tinggi keberadaan negara dan bangsa agar tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka, kedaulatan, adil dan makmur, dan kehidupan di negara Republik Indonesia ini sangat diperlukan komitmen dan dukungan dengan sesungguhnya. Jelaskan kelebihan dan kekurangan metode model. Kelebihan: 1. Mengalami peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun emosional. Yang kedua, komunikasi kegiatan pembelajaran kemungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, interaksi kegiatan pembelajarannya kemungkinkan terjadinya interaksi multi arah. Kelemahan: yang pertama, membutuhkan dana dalam pembelajaran yang paket, sering kita memakai media sehingga kebutuhan biaya yang lebih untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan RPP dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk kerja ekstra dalam pengembangan pembuatan RPP agar dapat menciptakan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga, manajemen kelas dalam pembelajaran ini. Guru harus selalu dapat menciptakan suasana kelas kondusif dan menyenangkan. Yang terakhir, kurangnya kreativitas guru dalam pembelajaran. Guru cenderung malas untuk melakukan pembelajaran yang inovatif. Baik, saya akhiri materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.